Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, alhamdulillah bisa melihat kalian secara daring ya, tidak secara langsung tapi secara daring. Alhamdulillah sehat semua ya hari ini ya. Mohon maaf suara ibu agak serak. Ya, ibu merasa perlu sekali untuk dapat memberikan pelajaran secara langsung. Caranya seperti ini. Nanti teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung, silahkan nanti dikasih tahu untuk melihat rekamannya ibu taruh di Google Classroom ya. Oke. Ada Mas Akbar, ada Mbak Arsita, ibu absen nih. Ada Mbak Zahra, ada Mbak Devi, Mbak Dea, halo. Ini siapa? Mbak Arsita, Mbak Zulfikar. Mas, Bu. Oh, Mas ya. Suaranya. Mbak Evi, Mbak Kurnia, Mbak Putri, Mbak Rafli, Mbak Relisa, Mbak Safira, Mbak Tasya, dan Mbak Suleha ya. Yang lain mungkin masih terkendala atau sinyal atau memang kelewatan ya. Langsung saja Ibu mulai materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang ya ini tentang nilai mutlak ya. Ini perkenalkan nih Ibu, mungkin ini perkenalan secara resmi. Nama Ibu Ermi Kurniawati, biasa dipanggil Bu Ermi. Coba Ibu minta kalian meng-off-kan dulu mic-nya. Mic-nya di-off-kan biar suara Ibu lebih jelas terdengar ke yang lain ya. Oke. Ya. Ibu halo, ya, mengajar matematika nanti yang akan menemani kalian selama belajar matematika di kelas ini. Ibu alumni Semanik juga tahun 2003 ya. Tahun 2000 sampai 2003 Ibu juga bersekolah di Semanik. Jadi kalian selain jadi murid Ibu juga adik-adik kelas Ibu ya. Insya Allah kalian nanti juga akan bisa meraih cita-cita yang terbaik ya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Kemarin Ibu sudah sosialisasikan juga kode Google Classroom dan kode Kuiper. Semua sudah bisa bergabung ya. Nanti Google Classroom lebih ke untuk mengumpulkan tugas-tugas. Kuipernya kalian untuk latihan-latihan soal. Kalau penyampaian materi Ibu usahakan lewat Webex atau kalau misalkan tidak memungkinkan Ibu sampaikan video nanti ya. Oke. Jadi materi di kelas 10 ini untuk matematika wajib yaitu persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Ini nanti yang akan kita pelajari. Halo? Tolong mic-nya dimatikan dong. Kemudian sistem persamaan linear 3 variabel. Ada sistem pertidaksamaan 2 variabel, yaitu linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Nanti 4 bab ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, di semester 1 ya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Pernah dengar istilah nilai mutlak? Pernah dengar apa belum? Ya, terkait dengan nilai mutlak ada, mungkin ini lebih familiar dengan kalian ya. Jadi ada istilah jarak, ada istilah selisih, jarak dan selisih. Untuk jarak dan selisih ini nilainya apakah pernah bernilai negatif? Pernah bernilai negatif? Pernah nggak dengar jarak rumahku ke sana negatif 2 km? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Jarak rumah sakit ke mana? Ke stasiun negatif 7 km. Nah, kan nggak mungkin kan? Begitu juga selisih, tidak mungkin negatif. Atau lebih jelasnya gini, misalkan Ibu punya nih nilai matematika ini 60.
Nilai matematika Budi 80. Berapa selisih nilai matematika Ani dan Budi? Berapa selisihnya? 20 kan? Berapa selisih nilai Budi dan Ani? 20 juga. Nggak mungkin kita menyebutkan Ani dan Budi selisihnya 20 terus Budi dan Ani selisihnya negatif 20. Kan tidak. Jadi inilah salah satu contoh dari nilai mutlak. Jadi ini kalau disimbolkan itu harga mutlak, di simbolnya itu garis paralel 2 A min B. Ini nilai mutlak dari A min B sama dengan 20. Ya, jadi ini simbolnya nilai mutlak. Jadi nilai yang tidak pernah bernilai negatif itu nilai mutlak. Contoh misalkan jarak ya. Jarak juga tidak pernah bernilai negatif. Contoh Ibu punya garis bilangan nih. Jarak titik 0 ini dengan negatif 2, jaraknya berapa satuan? 2 kan? 2 satuan. Kalau jarak 0 ke 2 juga 2 satuan. Jarak 0 ke 4, 4 satuan. 0 ke negatif 4 juga 4 satuan. Ya. Terus berapa jarak 0 ke suatu bilangan real tertentu? Suatu bilangan real A misalkan. Berarti jaraknya apa? Kalau dari sini jarak 0 ke 4 kan itu sama saja harga mutlak 0 min 4 gitu ya. Jarak 0 ke negatif 4 berarti harga mutlak 0 min 4. Sehingga jarak 0 ke bilangan real A. Nah, jarak 0 ke bilangan real A dapat disimpulkan harga mutlak X min A atau harga mutlak A ini ya. 0 ke bilangan real A berarti harga mutlak A. Gitu ya. Berapa jarak negatif 3 dengan 5? Negatif 3 itu ada di sini. Dan negatif 5 ini salah. Ini harusnya min 3 dengan min 5. Jadi min 3 di sini, min 5 di sini. Jaraknya berapa? Negatif, jaraknya berapa? 2. Kalau ditulis secara simbolnya berarti ini harga mutlak negatif 3 min negatif 5. Ini Ibu salah tulis. Ini harusnya negatif 5 ya. Negatif 3 min dalam kurung negatif 5. Ini kan berarti negatif 3 plus 5 harga mutlak. Harga mutlak 2 berapa? 2. Ini perhitungan secara tulisannya aljabarnya. Kalau dilihat dari sini kan juga 2 secara geometrinya 2. Itu ya, itu konsep nilai mutlak. Jadi sama dengan selisih, sama juga dengan konsep jarak. Tidak pernah bernilai negatif. Nah, ini contoh lagi. Jadi apabila ada 2 bilangan real, jarak antara 2 bilangan real, misalkan A dengan X, itu disimbolkan itu harga mutlak X min A. Ini bahasa lainnya atau dimaknainya adalah jarak A ke bilangan X. Atau jarak X ke A. Itu bolak-balik sama. Ya. Misal Ibu punya negatif 1 dan 3. Berapa jaraknya? Negatif 1 di sini, 3 di sini. Kalau dihitung secara faktual di sini, di garis bilangan, berapa jaraknya? Negatif 1 ke 3. 4 kan? 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau secara perhitungan berarti negatif 1, jarak negatif 1 ke 3 itu ditulis harga mutlak negatif 1 dikurangi 3. Ya, berarti harga mutlak negatif 4. Berapa harga mutlak negatif 4? 4. Berapa jarak negatif 4 ke 0? Artinya negatif 4 min 0 sama dengan harga mutlak negatif 4. 4 ya. Berapa jarak 2 dan negatif 3? Berarti ditulis harga mutlak 2 dikurangi negatif 3. Berarti harga mutlak 2 plus 3, 5 sama dengan 5. Ya, kalau secara faktual juga sama kan? 2 dengan negatif 3. 2 dengan negatif 3 jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya, jadi penulisannya jarak suatu bilangan real dengan A itu di garis bilangan ditulis harga mutlak X min A. Ini artinya jarak A terhadap bilangan X. Gitu ya. Itu nilai mutlak. Nah,
Jadi pengertiannya nilai mutlak itu adalah suatu bilangan real yang tidak pernah bernilai negatif, atau ada juga yang menyebut nilai absolut. Jadi tanpa tanda negatif. Negatifnya tidak ikut. Jadi harga mutlak 55, harga mutlak negatif 5 juga 5. Gitu ya. Nah, ini tokohnya. Ini adalah tokohnya. Itu adalah Karl Weierstrass. Ini orang Jerman. Dia yang pertama memperkenalkan simbol harga mutlak ini ya. Harga mutlak A itu diperkenalkan oleh Karl Weierstrass tahun 1841. Ini orangnya. Itu siapa ya? Mas siapa ya? Tolong pas Ibu penjelasan, kalian boleh menjawab, tapi menjawab terkait materi, bukan ngobrol sendiri dong. Ya, ini definisinya ya. Harga mutlak A itu nilainya bisa A, bisa negatif A, tergantung yang ada di dalam harga mutlak ini. Kalau yang di dalam harga mutlak itu lebih dari sama dengan 0 atau dia positif, maka nilainya sama dengan dirinya. Tetapi apabila yang di dalam harga mutlak ini negatif atau kurang dari 0, berarti nilainya adalah min dari yang ada di dalam sini. Contoh ya, harga mutlak 3. 3 itu kan lebih dari 0, berarti nilainya sama dengan dirinya sendiri, 3. Tapi kalau harga mutlak negatif 3 itu kan kurang dari 0. Maka nilainya itu adalah min dari dirinya, berarti min dari min 3, min 3, 3. Itu definisi nilai mutlak. Bisa dipahami ya? Atau ada juga yang membuat definisi seperti ini. Harga mutlak A itu nilainya sama dengan akar dari A kuadrat. Akar dari A kuadrat. Jadi kalau harga mutlak min 2, nilainya sama dengan akar dari min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat kan 4, akar 4, 2. Nah, sama kan? Jadi nilai yang sebelah kanan ini, akar dari A kuadrat, itu juga tidak pernah bernilai negatif. Karena di dalamnya ini kan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat kan nggak mungkin negatif. Ya, negatif 2 kuadrat, 4. Negatif 3 kuadrat, 9. Kan nggak pernah negatif. Kalau di akar, jadi tetap positif. Jadi bilangan positif di akar, hasilnya positif. Atau juga seperti ini pernyataannya. Harga mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Itu dari pernyataan yang pertama dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan. Jadi A kuadrat itu juga tidak pernah bernilai negatif. Bilangan kuadrat tidak pernah bernilai negatif. Gitu ya. Nah, contoh ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak X sama dengan 6. Himpunan penyelesaian A itu artinya solusi atau pengganti dari X yang memenuhi. Pengganti dari X yang memenuhi pernyataan ini itu siapa saja? Harga mutlak X sama dengan 6. X-nya bisa 6, bisa juga min 6. Dua-duanya memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 6 dan 6. Gitu ya. Yang gampang. Nih contoh kedua. Yang gampang lagi. Harga mutlak 2P sama dengan 18. Berapa nilai P-nya? Berapa himpunan penyelesaian dari persamaan harga mutlak 2P sama dengan 18. Berarti kamu cari tahu P-nya itu berapa saja yang memenuhi. Jadi 2P-nya ini 2P bisa bernilai 18, bisa juga bernilai negatif 18. Jadi ada dua pernyataan nih. Positifnya atau negatifnya. Sehingga P-nya bisa 9, bisa juga negatif 9. Sehingga himpunan penyelesaiannya negatif 9 atau 9 ya. Kalau negatif 9 masuk sini kan harga mutlak negatif 18. Berarti 18. 9 masuk sini harga mutlak 18 sama dengan 18. Kan dua-duanya memenuhi ya. Contoh lagi nomor 9 nomor 3 ya. Nilai dari harga mutlak akar 5 dikurangi akar 3. A, B, C, D atau E jawabannya. Ya, perhatikan di sini karena ini akar 5 itu nilainya lebih dari akar 3 kan? Akar 5 kan lebih besar dari akar 3 sehingga akar 5 dikurangi akar 3 hasilnya pasti positif.
Kalau hasilnya positif berarti harga mutlaknya sama dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri berarti yang mana? Yang ini, D. Jadi jawabannya yang D. Itu ya. Contoh lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan harga mutlak X-4 sama dengan 7. Nah, harus didaftar tadi sesuai definisi. X-4-nya bisa harganya 7. X-4-nya juga bisa nilainya negatif 7. Masing-masing diselesaikan sini. Kalau X-4 sama dengan 7 berarti X-nya sama dengan 11. Kalau X-4 sama dengan min 7 berarti X-nya sama dengan negatif 3. Sehingga penyelesaiannya min 3 atau min 3 dan 11. Gitu ya. Bisa dipahami? Halo? Bisa. Ya, dijawab. Nah, contoh lagi ini meningkat soal berikutnya yang lebih lagi ya. Contoh, Ibu punya soal seperti ini. Tentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Yang pertama, harga mutlak 2X plus 3 sama dengan 5. Tentukan nilai X, semua nilai X yang memenuhi. Gitu ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita gunakan definisinya tadi. Sesuai definisi ini yang di dalam nilai mutlak bisa bernilai positifnya, bisa bernilai negatif. Gitu kan? Sehingga kita turunkan ke sini 2X plus 3 sama dengan 5, 2X sama dengan 2, X-nya 1. Kalau ini, kalau 2X plus 3 sama dengan negatif 5, diturunkan X-nya negatif 4. Sehingga penyelesaiannya negatif 4 dan 1. Coba dicek, negatif 4 masuk sini. Negatif 4 masuk sini kan berarti 2 kali negatif 4, min 8. Min 8 tambah 3, berarti min 5. Harga mutlak min 5 sama dengan 5. Min 4 masuk sini. 1 masuk sini. 1 kan berarti 2. 2 kali 1, 2. 2 tambah 3, 5. Harga mutlak 5 juga 5. Gitu ya. Jadi penyelesaiannya kita buat 2 gini cabangnya. Positifnya dan negatifnya. Nah, contoh lagi nih. Tidak selalu seperti itu. Misalkan Ibu punya harga mutlak 2X plus 3 sama dengan negatif 1. Negatif 1. Berarti nilai mutlak di sini nilainya sama dengan negatif. Ada nggak penyelesaiannya? Jadi tidak serta-merta terus kita buat seperti ini semua. Tetapi kita harus memandang juga definisinya bahwa nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Kalau ini bernilai negatif berarti salah konsepnya. Atau tidak ada atau kita tidak akan menemukan nilai X yang memenuhi harga mutlak 2X plus 3 sama dengan negatif 1. Karena tidak ada yang memenuhi berarti himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Ini cara menulis himpunan kosong kayak gini. Gitu ya. Contoh lagi nomor 3. Misal Ibu punya persamaan harga mutlak 2X min 3 sama dengan harga mutlak X plus 5. Tentukan X yang memenuhi. Perhatikan di sini ruas kiri dan ruas kanan dua-duanya punya tanda nilai mutlak ya. Kalau sama-sama seperti ini berarti masing-masing harus dikenai positif negatif kan? Sehingga ini kemungkinannya bisa di sini positif atau plus plus, bisa juga di sini negatif atau min min, bisa juga di sini yang plus, di sini yang min, bisa juga di sini yang min, di sini yang plus. Tetapi untuk dua ini, plus plus dan min min ini dapat dianggap satu aja. Menjadi plus plus. Kalau yang plus min min plus juga kita anggap satu aja. Plus dan min. Sehingga penyelesaiannya kita turunkan di sini, kita ambil apa adanya atau plus plusnya, apa adanya ketemu X sama dengan 8. Kemudian yang kedua kita cari di sini plus, di sini min. Berarti ini kita apa adanya, yang ini yang min dalam kurung X plus 5. Min dalam kurung X plus 5 berarti kan menjadi min X min 5. Kemudian ini pindah ruas ke sini gitu kan. Jadi 3X ini pindah ke sana menjadi ini. X sama dengan min 2/3. Sehingga penyelesaiannya menjadi min 2/3 dan 8. Nih. Ya. Bisa dipahami ya?
Jadi ketika ada dua ruas seperti ini, kita ambil kemungkinannya plus-plus atau plus min. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 5x plus 3 plus sama dengan harga mutlak 2x. Coba, kamu dicoba. Pegang kertas enggak? Pulpen, buku. Kalau pelajaran itu ya disediakan alat tulis. Coba dikerjakan. Himpunan penyelesaian dari persamaan ini dicoba. Membuat titik kosong, ya kan? Titik kosong, nilai X-nya sama nilai Y-nya. Nah, penyelesaiannya akan seperti ini. Bisa plus 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 min. Kita daftar plus plus. Berarti ini yang plus ini ditulis apa adanya. Ketemu X-nya 1. Kemudian yang kedua kemungkinannya bisa di sini plus, di sini yang min. Ya, diturunkan. Set ketemu ini. Ya. Sehingga penyelesaiannya adalah bisa 1 atau negatif 3/7. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Bu. Ya. Nah, ini. Kembali ke definisi tadi. Apabila harga mutlak A itu nilainya itu akan sama dengan A jika A lebih dari sama dengan 0. Dan bernilai negatif A jika A kurang dari 0. Nah, jika Ibu punya bentuk seperti ini, X, harga mutlak X min 3, maka sesuai definisi ini, itu akan bernilai X min 3 untuk X min 3 lebih dari sama dengan 0 kan? Untuk yang di dalam sini lebih dari sama dengan 0. Sehingga kalau diturunkan lagi, ini pindah ke sini menjadi X lebih dari sama dengan 3. Gitu ya. Ini juga caranya sama. Sehingga harga mutlak X min 3 itu artinya dia bernilai X min 3 untuk X lebih dari sama dengan 3. Dan bernilai negatif dari X min 3. Min dalam kurung X min 3. Kan jadi ini. Min X plus 3. Untuk X kurang dari 3. Kalau bentuk ini berarti artinya nilainya harga mutlak X plus 2 nilainya sama dengan X plus 2 untuk X lebih dari sama dengan min 2. Asalnya dari sini. Lebih dari 0 ini pindah ke sini kan min 2. Nah, bisa juga bernilai min dalam kurung X plus 2. Min dalam kurung X plus 2 akan ketemu ini kan. Berarti min X min 2 untuk X kurang dari negatif 2. Jadi ini bentuk ini berdasarkan definisi itu menjadi seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misal, Ibu punya bentuk seperti ini. Tentukan bentuk sederhananya jika X-nya lebih dari 10. Jika X lebih dari 10. Tentukan bentuk sederhananya. Maka masing-masing ini kita definisikan atau jabarkan sesuai definisi ini tadi. Sesuai ini. Nah, jabarkan masing-masing. Sehingga X min 4 itu nilainya ini jika ini. Nilainya ini jika ini. Nilainya ini jika ini. Nilainya ini jika ini. Ini nilainya ini jika ini. Jika ini gitu kan. Nah, tetapi di sini diketahui ditentukan X-nya lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 di sini masuk ke atas apa yang bawah? Ke atas kan? Berarti diambil yang X min 4. Kemudian yang bawah sini. 5 min 2X. Diambil yang mana? X lebih dari 10. Berarti ikut yang mana? Ikut yang ini kan? Berarti 2X min 5. Kemudian yang ketiga. X min 2-nya untuk X lebih dari 10 diambil yang mana? Diambil yang ini, X min 2. X min 2, gitu kan? Nah, kita jumlahkan menjadi ini.
Oh, sorry. Ini kayaknya salah nih. Ini Bu, harusnya tandanya di sini positif ya. Sorry. Ini salah. Ini tandanya di sini harusnya positif. Sehingga di sini positif. Ini yang min gini. Oh, salah ambil soal. Gitu ya. Gitu. Nanti silakan kalian coba sendiri nih pakai definisi ini. Ya, nanti akan ketemu yang mana. Ini Ibu salah baca soal. Oke, silakan pelajari lebih lanjut nanti tentang soal-soal persamaan nilai mutlak dan bagaimana penyelesaiannya bisa dilihat di link pembelajaran ini. Ini nanti Ibu sampaikan atau Ibu kasih juga di Google Classroom-nya ya. Oke? Iya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sifat-sifat nilai mutlak ya. Nanti dipersiapkan. Mungkin biar teman-temannya bisa ikut semua nanti pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Ah.